Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kekal dan ajaib. Terima kasih sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan berkat-Mu. Kiranya Bapa memberkati pendengar kami yang sedang sakit, yang sedang banyak pikiran, yang memiliki banyak masalah. Kiranya Bapa menyembuhkan kami yang sedang sakit. Tuhan angkat seluruh penyakitnya, Tuhan berikan pemulihan jasmani kepada kami di sini. Apapun penyakit kami, kiranya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Begitu juga saudara pendengar kami yang memiliki banyak masalah hidup, kiranya Bapa berkenan memberikan kelegaan dan pemulihan. Untuk pendengar kami yang memiliki masalah ekonomi dan berbeban berat, juga Tuhan berikan arah dan jalan hidup baru. Kiranya tangan Tuhan berkenan menjamah dan mengambil beban itu. Kami di sini memiliki masalah kami masing-masing dan kiranya Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus. Tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku. Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus, tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab kita pada pagi hari ini dimulai dengan nats bacaan kita pagi hari ini adalah: Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Tertulis di dalam kitab Wahyu 17 ayat 14, judul renungan kita hari ini adalah Kita adalah anak raja. Bacaan kita pada pagi ini terambil dari kitab Wahyu 17 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu Ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya, dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seya sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu, adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Wahyu 17 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kata bijak Alkitab hari ini adalah,
tegakkan badanmu, luruskan pandanganmu, dan berjalanlah tegap karena kita adalah anak raja. Mari kita mulai renungan pagi kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Tidak peduli keadaan seperti apa yang terjadi di dalam hidupmu saat ini, ingatlah bahwa rencana Tuhan akan membawamu ke tempat yang berkelimpahan. Tuhan ingin engkau mempunyai hidup yang berkelimpahan damai, sukacita, dan sumber-sumber lainnya. Tuhan ingin kita dibanjiri oleh berkat-Nya sehingga kita bisa membanjiri orang lain yang ada di sekitar kita dengan berkat itu. Tapi bagaimana caranya? Satu hal yang perlu kita pelajari jika ingin hidup dalam kelimpahan seperti itu adalah sikap kita. Kita harus punya sikap hati yang baik untuk menerima kelimpahan itu. Sebagai orang percaya, kita adalah anak raja segala raja. Darah biru mengalir di dalam diri kita. Kita tidak diciptakan setengah-setengah. Kita tidak diciptakan karena ketidaksengajaan. Kita adalah benih dari keagungan Tuhan. Kita bisa melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mulai sekarang, tegakkan bahumu, luruskan kepalamu dan berjalanlah tegap. Mulailah berpikir sebagai pemenang, bahwa semua yang terjadi itu hanya sementara. Tetaplah berharap dan terimalah kemurahan hati-Nya, kasih setia-Nya, dan rencana indahnya dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Wahyu 14 ayat 13 berkata, "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Kematian adalah kepastian bagi kita manusia. Hanya inilah takdir bagi kita. Suatu hari nanti, entah cepat atau lambat, kita semua akan meninggal dan kembali kepada Pencipta kita. Kematian juga adalah suatu peristiwa yang secara psikologis menyedihkan, di mana seseorang hilang selamanya dari kehidupan kita. Yang biasanya ketemu setiap hari, makan bersama, berbincang dan tertawa bersama kini telah tiada. Tempat tidurnya kini kosong. Gelas favoritnya kini tidak ada lagi yang memakai. Saat pulang kerja, ia tidak ada lagi di kursi favoritnya. Tidak ada lagi senyum dan pelukan yang selalu menyambut dan menghangatkan kita. Mengapa orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Pertama, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah. Jerih lelah itu mungkin diakibatkan karena perjuangan menghadapi ujian atau pencobaan iman. Jerih lelah juga bicara mengenai seluruh perjuangan yang kita lakukan selama hidup. Kita bekerja keras, belajar, membesarkan anak, bahkan ada yang harus mengidap penyakit. Kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang santai dan tidak mau menuntut diri, melainkan kehidupan yang mau berjuang untuk taat, setia dan benar sampai akhir. Di akhir kehidupan ini, Tuhan mengizinkan kita untuk berhenti dari perjuangan kita di dunia. Kedua, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya yang akan dilupakan oleh Allah. Segala jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita perlu melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Kita perlu melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, kematian kita kelak akan merupakan kematian yang merupakan kebahagiaan bagi kita. Kematian akan menjadi sebuah keuntungan apabila selama kita telah hidup bagi Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu, pastikanlah hidup kita saat ini hidup dalam Tuhan agar kita mati di dalam Tuhan. Bersukacita dan bersorak memuliakan Tuhan. Wahyu 19 ayat 7 berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Sukacita adalah apa yang Allah penuhkan pada kita, ketika kita percaya kepada Kristus. Dalam Roma 15 ayat 13, dikatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Hal ini menegaskan bahwa kerajaan Allah adalah sukacita. Sukacita adalah buah dari Roh Allah di dalam kita. Sukacita adalah tujuan dari segala sesuatu yang para rasul lakukan dan tuliskan. Menjadi orang Kristen adalah menemukan sukacita yang menjadikan kita bersedia untuk meninggalkan segala sesuatu. Sukacita dipelihara dan ditopang oleh firman Allah dalam Alkitab. Sukacita akan mengambil alih semua kesedihan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sukacita di dalam Allah melebihi semua sukacita di bumi. Allah memanggil semua bangsa dan orang untuk bergabung dalam sukacita yang Ia berikan kepada semua orang yang percaya. Tidak ada rasisme, tidak ada etnosentrisme. Seluruh berita Kristen dari awal sampai akhir adalah kabar baik tentang sukacita besar. Ketika kita bertemu Kristus pada kedatangannya yang kedua, kita akan masuk ke dalam sukacitanya yang tidak dapat dihancurkan. Jika kita tidak bersukacita di dalam Allah, jika Allah bukan harta kita dan kegemaran kita serta kepuasan kita, maka Ia tidak dihormati, kemuliaannya diremehkan, reputasinya dinodai. Karena itu Allah memerintahkan sukacita kita, baik demi mendatangkan kebaikan bagi kita maupun demi kemuliaannya. Ternyata yang membuat Paulus tetap memiliki sukacita adalah karena dia memiliki Tuhan. Tuhanlah sumber sukacitanya. Mungkin kamu sedang mengalami krisis ekonomi, gangguan kesehatan, atau masalah di dalam hubungan, tetapi saya ingin mengingatkan kita untuk bersukacita. Karena sesungguhnya kita masih memiliki Tuhan. Tuhan sudah mati untuk dosa-dosa kita telah mendapatkan pemberian yang terbaik dari Tuhan. Apakah memiliki Tuhan dan kasih-Nya tidak cukup untuk membuatmu tersenyum hari ini? Apakah kamu lebih senang memiliki banyak uang dibandingkan memiliki Tuhan? Apakah kamu lebih senang sembuh dari penyakitmu dibandingkan memiliki Tuhan? Dan apakah kamu lebih senang mendapatkan pacar yang kamu mau dibandingkan memiliki Tuhan? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bersukacita dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Marilah kita bersukacita untuk menguatkan orang-orang lain di sekitar kita. Jika kita setiap hari hidup cemberut seperti seseorang yang dikalahkan oleh masalah-masalah dunia, kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya tidak menganjurkan kita untuk berpura-pura senang ketika kalian sedang sedih. Tapi saya ingin kita kembali meletakkan pandangan kita kepada Tuhan dan tersenyum kembali oleh karena Dia. Dia tidak pernah meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Dia yang sudah turun untuk menebus dosamu juga adalah Tuhan yang akan menyertaimu hingga akhir. Percayalah kepadanya dan temukan sukacitamu kembali daripadanya. Ketika kita hidup penuh dengan sukacita, orang-orang pasti akan bertanya-tanya dari mana sumber sukacita kita itu. Di sanalah kamu dapat menceritakan di mana letak rahasia sukacitamu itu, yaitu di Tuhan kita Yesus Kristus. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu, teruslah bersukacita dan bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya kehidupan untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian.
Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita merenungkan perikop kita hari ini. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.